Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Subhan El Hafiz selaku dosen kreatif dan inovatif, kami dari kelompok 1 kelas 2C Psikologi yang beranggotakan Julia Safira, saya sendiri Praditya Hairun Imani, Syahwaliana Cahyani, dan Jessica Auliarani akan membahas tentang masalah dan alternatif solusi yang bertemakan test anxiety. Nah, selanjutnya di sini kami permasalahan kelompok kami yaitu gangguan kecemasan atau anxiety. Jadi gangguan kecemasan itu kan ada banyak macamnya ya. Ada gangguan kecemasan umum, ada juga gangguan kecemasan pasca trauma atau PTSD, ada juga gangguan obsesif kompulsif, ada juga overthinking, itu bisa termasuk ke dalam jenis anxiety juga. Nah, terus di sini kita lebih spesifikasiin lagi ke kecemasan menjelang ujian atau bisa disebut juga dengan test anxiety. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Julia Safira. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa hal yang dapat menyebabkan cemas menjelang ujian. Nah, berdasarkan Anxiety and Depression Association of America, beberapa penyebab tes anxiety diantaranya yang pertama, kurangnya persiapan. Ini bisa disebabkan oleh metode ujian itu belajarnya pakai metode sistem kebut semalam ya. Jadi dipahamin sekaligus semuanya dalam satu malam. Alhasil ketika ujian berlangsung, semua hal yang sudah dipelajari itu kadang buyar gitu. Jadi bisa menyebabkan cemas juga. Terus yang kedua, takut gagal. Takut gagal di sini seperti punya pemikiran nanti takut nggak bisa ngerjain soalnya, takut dapat nilai yang jelek, atau mungkin alhasil nanti dapat remedial gitu. Terus kemudian yang ketiga, pernah gagal. Pernah gagal di sini dalam artian sebelumnya dia memang pernah mengalami hal-hal yang tadi di takut gagal itu disebutkan. Misalnya dia pernah dapat nilai yang jelek sehingga dia harus remedial. Terus dia pernah nih karena kurang persiapan dia nggak bisa ngerjain soalnya gitu. Terus yang keempat, adanya tekanan eksternal. Ini bisa bersumber dari orang tua orang tersebut. Misalnya orang tua terlalu menekan anaknya harus mendapatkan nilai A atau nilai 100 sehingga si anak merasa harapan orang tuanya tuh tinggi banget dan takut ngecewain kalau misalnya dia nilainya jelek. Alhasil maka dia merasa cemas gitu. Boleh di next? Oke, selanjutnya ada beberapa alternatif solusi yang bisa kita lakukan nih pas kita merasakan cemas menjelang ujian. Yang pertama, kita harus mengenali dulu sumber atau penyebab kecemasannya itu karena apa? Karena kurang persiapan kah? Atau karena takut gagal? Atau karena memang sebelumnya pernah gagal? Atau karena ada tekanan dari orang tua yang terlalu besar gitu? Itu harus dikenali dulu penyebabnya supaya kita bisa tahu apa sih yang harus kita lakukan selanjutnya gitu. Terus bisa juga dengan mendengarkan musik karena di sini musik dapat membuat mood kita menjadi bagus ya. Terus akhirnya ketika mood kita bagus, perasaan bahagia itu timbul jadi mengurangi kecemasan yang kita rasakan tersebut. Kemudian yang ketiga bisa melakukan meditasi untuk membuat diri kita menjadi lebih tenang. Terus bisa juga dengan motivasi dari diri sendiri dan orang lain. Motivasi dari diri sendiri mungkin bisa berupa kita melakukan afirmasi positif kepada diri kita bahwa aku pasti bisa mengerjakan soalnya, aku pasti bisa melalui ujiannya dengan baik. Nah, seperti itu. Terus kemudian bisa dengan menghindari memikirkan hal yang negatif seperti, aduh aku takut nilainya jelek nih, aduh aku takut nanti nggak bisa nih. Nah, sebaiknya pemikiran-pemikiran seperti itu dihilangkan agar cemasnya nggak semakin bertambah. Selanjutnya memperbanyak latihan soal. Karena semakin banyak kita latihan dan semakin sering kita melakukan pengisian soal, maka ketika ujian tuh kayaknya udah biasa aja gitu, karena kan sebelumnya udah sering mengerjakan. Terus harus optimis dan fokus tentunya, dan yang terakhir berbagi cerita serta solusi dengan orang terdekat. Ini bisa juga dilakukan kalau misalkan kita di satu sisi merasa terbebani dengan tuntutan-tuntutan mereka, jadi merekanya juga bisa menyesuaikan dengan kemampuan yang kita sehingga cemas itu bisa berkurang gitu. Untuk selanjutnya akan disambung oleh Jessica Auliarani. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ide kreatif dari kelompok kami. Dari beberapa alternatif solusi yang telah dijelaskan oleh rekan saya itu Julia,
kami memutuskan untuk membuat sebuah aransemen musik meditasi yang dapat didengarkan atau diputar oleh siapapun ketika berada dalam kondisi cemas saat menghadapi ujian. Nah, aransemen musik meditasi kami ini tuh berbeda dengan musik meditasi yang lainnya. Karena kan biasanya musik meditasi itu terdiri dari suara alam, suara hewan, terus instrumen dari gitar atau piano. Nah, di sini kami juga akan menggunakan suara-suara yang tadi telah saya sebutkan, tetapi kami akan menggabungkan dengan suara yang diciptakan dari aktivitas atau gerakan yang dilakukan oleh manusia. Contoh kecilnya itu saat seseorang sedang menulis. Nah, saat seseorang sedang menulis, itu pasti kan ada suara yang berasal dari goresan pensil. Nah, terus saat seseorang lagi membaca buku. Nah, saat membaca buku itu nanti akan ada suara membalik halaman buku. Nah, suara-suara tersebut nanti akan kami gabungkan dengan suara alam, suara hewan, suara instrumen dari gitar dan piano. Nah, penggabungan suara-suara tersebut pun tidak hanya asal digabungkan saja, tetapi kami menggunakan alur cerita. Nah, alur cerita ini tuh diharapkan supaya penggabungan tersebut dapat terarah dan tersusun dengan baik gitu. Jadi pendengar jadi tahu gitu. Oh, ini kenapa ya menjadi suara pertama, ini kenapa bisa menjadi suara kedua dan seterusnya. Nah, tak hanya itu rekaman suara, tak hanya itu kami juga akan menggunakan rekaman suara yang akan digabungkan dalam aransemen musik meditasi tersebut. Nah, rekaman suara tersebut atau pengisi suara tersebut akan membacakan motivasi, membaca puisi, dan menjelaskan cara-cara meditasi. Nah, rekaman suara tersebut nanti akan dijadikan opening dan closing. Next. Nah, selanjutnya, saya juga akan menjelaskan tentang efektivitas musik meditasi dalam meminimalisir kecemasan. Nah, kenapa kelompok kami memilih musik meditasi? Karena saat seseorang melakukan meditasi, akan terjadi penurunan hormon stres, yaitu katekolamin, epinefrin, dan norepinefrin, yang menyebabkan detak jantung melambat, tekanan darah menjadi normal, dan pernafasan menjadi tenang. Itu menurut Ilong tahun 2017. Nah, tak hanya itu, Sarafino dan Smith tahun 2012 pun juga memberikan pendapat, yaitu ketika seseorang mendengarkan musik akan terjadi penurunan adrenal kortikotripon hormon, sehingga timbullah rasa senang, bahagia, rileks, dan membantu mengurangi kecemasan dan dapat mengurangi stres. Maka ketika terapi meditasi dengan musik diberikan secara bersamaan, manfaat yang diberikan akan lebih maksimal. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya bernama Alin. Baik, saya akan menjelaskan beberapa penelitian yang mendukung statement tersebut. Ada studi yang dilakukan oleh Wijayanti pada tahun 2016 menyimpulkan bahwa terapi musik dengan mendengarkan suara alam dapat mengurangi kecemasan pada responden. Pada studi tersebut, responden yang diberikan terapi musik suara alam mengalami penurunan kecemasan sebanyak 21,5%. Dengan menggabungkan terapi meditasi dan terapi musik suara alam, terjadi penurunan sebesar 36,36% dari skor stres sebelum diberikan perlakuan. Dan yang kedua, ada pada penelitian yang dilakukan oleh Ayunia pada tahun 2019 yang berjudul Meditasi dengan Suara Alam dapat menurunkan stres pada mahasiswa keperawatan. Didapatkan hasil analisis bivariat yang menunjukkan adanya perbedaan signifikan pada skor tes kelompok perlakuan sebelum dan sesudah pemberian terapi dengan p-value 0,0000. Dapat disimpulkan bahwa terapi meditasi dengan suara alam memiliki pengaruh terhadap skor responden. Next. Lalu pada penelitian yang dilakukan oleh Juliawati pada tahun 2019 yang berjudul Efektivitas Relaksasi Teknik Meditasi untuk Membantu Siswa Mengatasi Stres Sebelum Menghadapi Ujian Nasional, menunjukkan hasil bahwa relaksasi dengan teknik meditasi efektif
untuk menurunkan tingkat stres siswa sebelum menghadapi ujian nasional. Pada studi ini, peneliti melakukan perlakuan sebanyak 6 kali berupa relaksasi teknik meditasi dengan materi breath counting meditation, breath meditation, sound meditation, visual meditation, meditation of the bubble, dan mantra meditation. Lalu yang terakhir ada beberapa penelitian yang juga menunjukkan bahwa musik dapat secara langsung maupun tidak langsung mengurangi stres, antara lain penelitian mengenai manfaat musik untuk mengurangi rasa sakit menurut Richards pada tahun 2007 dan McGill 2001, lalu ada Pleux pada 2006. Mengurangi kecemasan menurut Ruiz 2005 dan Kenny 2005. Mengurangi stres ada Noguchi 2006 dan Scoville 1999, lalu ada Check 2003 dan ada Clark 2006. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh Paraditya Hairun Imani. Kepadanya dipersilahkan. Nah, di sini kita udah bikin atau mengkreasikan sedikit gambaran aransemen musik yang akan kami buat nanti. Ini adalah gabungan dari suara alam juga suara alat musik. Ini baru seberapanya, belum terlalu sama kayak yang kita bahas tadi, cuma ini hanya sedikit gambarannya aja. Nah, itu adalah gambaran sedikit dari aransemen musik yang akan kami buat nanti. Dan ini
beberapa referensi yang kami gunakan. Mungkin sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.